Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hari ini saya akan sharing tentang materi yang sangat menarik nih, yaitu tentang pengolahan hasil peternakan dan juga perikanan. Apa sih pengolahan itu? Yuk kita pelajari bersama-sama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Almira Ayu Estiningrum dari kelas 9 DO nomor absen 5. Nah, tujuan dari materi kali ini adalah kita dapat mengenal potensi hasil peternakan dan perikanan di Indonesia. Yang kedua, memahami prinsip dasar pengolahan hasil peternakan dan juga perikanan, seperti pengertian dan juga tujuannya. Yang ketiga, menyebutkan contoh-contoh hasil peternakan dan perikanan, seperti daging dan juga ikan. Yang keempat, memahami metode-metode pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Dan yang kelima, mengolah hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi dan siap saji. Nah, kita akan mempelajari tentang pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Ada dua materi nih. Yang pertama, pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Dan yang kedua, pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi. Jadi yang pertama menjadi makanan siap saji, dan yang kedua menjadi olahan pangan setengah saji. Yang pertama ada pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang pengertian dan tujuannya, jenis dan manfaat, metode pengolahan, tahapan pengolahan, dan juga penyajian setelah pengemasan. Pengertian dan tujuan. Apa sih pengolahan bahan pangan jadi? Pengolahan bahan pangan jadi adalah proses pengubahan bentuk dari bahan mentah menjadi makanan masak atau siap santap dengan memperhatikan pengolahannya. Kenapa harus dilakukan pengolahan? Karena bahan pangan ikan dan daging ini memiliki kandungan air yang tinggi, sehingga akan membuat ikan dan daging ini cepat busuk atau cepat rusak. Nah, ngomong-ngomong, teman-teman udah tahu belum nih apa sih peternakan dan juga perikanan? Yuk kita bahas satu persatu, mulai dari peternakan. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan memelihara hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Nah, contoh dari hewan ternak ini seperti sapi, kambing, ayam, dan juga domba. Adapun hasilnya, sapi menghasilkan daging dan juga susu, sedangkan ayam menghasilkan daging dan juga telur. Tujuan pengolahan bahan pangan hewani. Pengolahan bahan pangan hewani ini bertujuan untuk memperlambat kerusakan yang diakibatkan oleh reaksi biokimiawi, serta menghasilkan produk olahan yang enak, beraroma rasa, dan memiliki bentuk yang menarik dan bernilai gizi tinggi. Contoh pengolahan dari bahan hewan dari peternakan yaitu seperti sate kambing, ayam goreng, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari peternakan ayam. Yang kedua ada perikanan. Apa sih perikanan? Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan, dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dengan suatu sistem bisnis perikanan. Nah, perikanan ini mencakup ikan, udang, cumi-cumi, dan juga rumput laut. Tujuannya adalah untuk melindungi ikan dari pembusukan atau kerusakan, sama ya konsep tujuannya, serta memperpanjang daya awet dan mendiversifikasikan produk olahan hasil perikanan. Ini terdapat contoh gambar dari produk perikanan. Misalnya di sini ada ikan, ada gurita, ada udang, dan juga ada rumput laut. Yang kedua, terdapat jenis dan juga manfaat ikan, daging, telur, dan susu. Mari kita bahas pertama mulai dari ikan. Nah, ikan ini memiliki 3 jenis perairan. Apa saja? Yang pertama, terdapat ikan perairan tawar. Ikan tawar adalah ikan yang hidup di air tawar seperti sungai dan juga danau. Yang membedakan tawar dengan laut adalah tingkat salinitasnya. Tingkat salinitas ini adalah tingkat kadar garam di dalam air.
Kandungan nutrisi yang terdapat pada ikan air tawar memiliki seperti protein, lemak, kalsium, dan juga zat besi. Ikan air tawar ini membantu kita untuk menjaga kekebalan tubuh, memperbaiki kesehatan, dan menghasilkan energi. Contoh ikan air tawar yaitu lele, gurami, nila, dan lain sebagainya. Ikan air tawar ini juga dapat diolah dengan berbagai cara loh, seperti digoreng, dibakar, dimasak kuah, dan juga direbus. Nah, contoh olahan ikan dengan dibakar yaitu ya seperti ikan bakar. Ini adalah contoh ikan ketika di kolam. Yang kedua, terdapat ikan perairan payau. Nah, ikan perairan payau ini adalah campuran antara perairan tawar dan juga perairan laut, seperti muara. Kadar garam pada perairan ini sekitar 5-9 ppm. Ikan air payau ini juga memiliki banyak gizi dan vitamin, serta bagus untuk ibu hamil. Kenapa? Karena ikan ini mengandung merkuri yang rendah. Nah, jenis ikan payau yang dapat kita temui contohnya bandeng dan juga kakap. Yang selanjutnya ada ikan perairan laut. Nah, ikan perairan laut ini adalah ikan yang hidup di laut dengan salinitas di atas 30 ppm. Nah, artinya air di dalam laut ini sangat asin ya. Ikan laut memiliki berbagai gizi yang baik untuk kesehatan dan di antaranya mengandung omega 3. Nah, omega 3 ini baik untuk kecerdasan serta untuk pertumbuhan otak, serta vitamin dan mineral. Ikan laut bermanfaat untuk menurunkan risiko serangan jantung, mencegah penurunan fungsi otak, dan baik untuk pertumbuhan. Jenis ikan laut yang dapat kita temui misalnya tuna, tenggiri, kembung, mungkin salmon, dan juga cakalang. Nah, ini adalah contoh ikan yang bebas berenang di laut. Nah, kita masih dalam ikan perairan laut. Selain ikan di laut, juga ada udang, cumi-cumi, dan juga rumput laut. Mari kita bahas satu persatu mulai dari udang. Udang dapat ditemukan di air tawar, air payau, dan juga air asin. Udang ini memiliki kandungan vitamin yang sangat penting bagi tubuh. Udang bermanfaat untuk pembentukan sel dan juga jaringan tubuh, menjaga kesehatan tulang dan gigi. Udang dapat diolah dengan teknik direbus, digoreng, dan juga dibakar. Udang juga mengandung mineral yang sangat penting loh, seperti kalsium. Nah, ini contoh dari udang. Yang kedua, terdapat cumi-cumi. Cumi-cumi berbentuk silinder kerucut yang memanjang dan berwarna bening. Nah, warnanya ini dapat berubah sesuai kamuflase tempat tinggal cumi-cumi. Cumi-cumi kaya akan kalsium dan protein serta rendah energi. Kandungan dalam cumi-cumi di antara selenium, riboflavin, vitamin B12. Manfaat cumi-cumi adalah membantu menurunkan kolesterol dan menjaga keseimbangan tekanan darah. Nah, selain itu, cumi-cumi ini juga membantu untuk pembentukan sel darah. Cumi-cumi yang biasa kita makan biasanya berjenis Loligopaealae. Nah, cumi-cumi ini dapat diolah dengan teknik direbus, digoreng, dipanggang, atau dibakar. Berikut ini adalah gambar contoh. Yang terakhir ada rumput laut. Nah, rumput laut ini mengandung berbagai nutrisi dan manfaat bagi kesehatan dan kecantikan kulit. Rumput laut mengandung berbagai mineral, vitamin, serat alami, dan omega 3. Rumput laut ini membantu untuk mencegah tulang keropos, memperlambat pertumbuhan sel kanker, menjaga kesehatan pencernaan, dan membantu menurunkan berat badan. Nah, bagi penderita anemia, rumput laut ini juga dianjurkan untuk dikonsumsi 200 gram per hari loh, karena dapat membantu pembentukan sel darah merah. Nah, ini adalah contoh dari rumput laut. Nah, rumput laut ini dapat diolah menjadi kudapan seperti nori. Yang selanjutnya ada daging. Daging berasal dari hewan seperti unggas ataupun hewan berkaki 4.
daging ini dapat ditemukan di setiap tubuh hewan tersebut. Nah, daging ini dapat diolah dan dikonsumsi manusia sebagai makanan yang mengandung protein hewani. Nah, protein hewani ini sangat penting ya untuk tubuh manusia. Nah, daging ini kan ada beberapa macam. Yuk kita cari tahu tentang jenis-jenisnya. Yang pertama ada daging ayam. Daging ayam ini merupakan sumber protein berkualitas tinggi dan mengandung lemak ya jenuh yang lebih rendah daripada daging yang lain. Ayam juga kaya akan vitamin A, vitamin B, beragam mineral seperti tembaga, zat besi, kalsium, fosfor, kalium, dan juga zinc. Manfaat daging ayam adalah dapat meningkatkan metabolisme tubuh, mengontrol tekanan darah, dan baik untuk otot. Ayam dapat diolah menjadi berbagai macam masakan, seperti ayam kecap, ayam crispy seperti Kentucky juga bisa. Nah, ini ya contoh dari ayam. Yang kedua, terdapat daging sapi. Nah, daging sapi ini dapat diolah menjadi berbagai masakan. Bagian yang memiliki daging terbanyak adalah bagian paha depan dan juga paha belakang. Nutrisi yang terkandung pada daging sapi diantaranya protein, kalsium, dan juga zat besi. Manfaat daging sapi adalah untuk mencegah anemia dan juga mempertahankan massa otot. Nah, contoh olahan dari daging sapi ini seperti rendang yang sangat terkenal bahkan sampai ke mancanegara. Yang ketiga, terdapat daging kambing. Nah, daging kambing ini teksturnya lebih empuk ya daripada sapi dan kerbau, serta daging kambing memiliki serat yang halus dan memiliki rasa dan aroma yang khas. Tidak heran jika daging kambing ini disukai oleh berbagai negara maju. Nah, dibandingkan jenis daging yang lain, daging kambing ini juga mengandung lemak dan kolesterol yang rendah. Daging kambing bermanfaat untuk mengurangi perkembangan penyakit jantung dan menjaga kesehatan tulang. Nah, ini adalah contoh dari daging kambing. Yang ketiga ada telur. Nah, telur ini adalah bakal calon individu baru yang dihasilkan dari betina. Biasanya berasal dari ayam-ayam petelur. Nah, telur ini mengandung protein, lemak, dan juga kolesterol. Telur bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata dan otak, serta meningkatkan massa otot. Nah, telur ini termasuk mudah untuk diolah ya. Misalnya menjadi telur goreng yang bisa juga sebagai campuran makanan lain seperti kue. Untuk pembuatan kue kan harus butuh telur nih. Jadi telur ini sangat penting. Yang keempat ada susu. Susu diartikan sebagai pemerahan sapi atau hewan menyusui lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan makanan yang aman dan juga sehat. Nah, susu yang dapat dikonsumsi manusia harus mengandung sedikit bakteri, bersih, dan memiliki rasa yang baik. Susu biasanya berasal dari sapi, ada juga susu yang berasal dari kambing. Nah, susu ini mengandung protein yang baik untuk pertumbuhan dan juga kesehatan otot, serta kalsium untuk meningkatkan kesehatan tulang dan gigi. Maka dari itu, susu ini sangat dianjurkan untuk anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Yang ketiga, ada metode pengolahan ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan juga susu. Nah, pengolahan ini ada 5 ya. Yuk kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu merebus. Merebus ada mengolah bahan makanan dengan cairan mendidih. Syarat pada teknik ini, cairan harus mendidih. Alat perebus harus sesuai dan juga ditutup. Jadi alat perebus dengan airnya dan juga dengan bahan makanannya harus sesuai ya. Jangan sampai bahan makanan lebih besar daripada alat perebus. Nah, buih yang ada di permukaan rebusan juga harus dibuang agar mendapatkan hasil rebusan yang baik. Yang kedua ada mengukus atau steaming. Nah, mengukus ini adalah memasak dengan uap air mendidih. Uap air panas akan mengalir ke sekeliling bahan makanan yang sedang dikukus, sehingga akan matang dengan sempurna. Nah, syarat pada teknik ini berupa alat pengukus harus dipanaskan sampai beruap.
Air untuk mengukus harus mencukupi dan waktu pengukusan yang tepat. Nah, mengapa air pada alat pengukus ini harus mencukupi? Hal ini bertujuan untuk agar bahan makanan tidak beraroma hangus. Yang ketiga ada menggoreng. Nah, menggoreng ini adalah metode memasak makanan dengan menggunakan minyak panas. Terdapat dua jenis, yaitu yang pertama dengan menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Contoh dari menggoreng minyak banyak seperti dengan Kentucky. Ciri-ciri dari menggoreng minyak banyak ini, bahan makanan yang dihasilkan akan terasa crispy. Yang kedua ada menggoreng dengan minyak goreng sedikit atau shallow frying. Biasanya untuk membuat telur dadar, jadi tidak memerlukan minyak yang banyak. Nah, selain dengan minyak nih, ada juga menggoreng tanpa minyak, yaitu sangrai. Nah, sangrai ini dapat dibagi menjadi dua juga, yaitu dengan bahan makanan langsung menyentuh wajan seperti saat mesangrai biji kopi, ataupun juga dengan medium pasir seperti saat mesangrai kerupuk atau kacang tanah kulit. Yang keempat ada membakar atau grilling. Nah, membakar ini adalah teknik mengolah di atas lempengan besi panas atau griddle, atau juga di atas pan dadar atau teflon yang di atas perapian. Suhu yang diperlukan saat membakar sekitar 292 derajat. Dalam teknik ini, makanan yang diolah akan menghasilkan daging yang berkualitas empuk dan perlu menggunakan minyak goreng olesan sedikit. Yang kelima ada memanggang. Nah, memanggang ini adalah memasak menggunakan udara yang dipanaskan dengan microwave atau oven, sehingga bahan masakan mendapatkan panas yang stabil dari segala arah. Kita masuk dalam tahap pengolahan. Nah, tahap pengolahan ini dapat dilakukan dengan metode-metode pengolahan yang sudah disebutkan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil contoh pengolahan ikan, yaitu membuat cumi asam tiram. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan diantaranya cumi segar, 2 sendok kecap asin, tomat, saus tiram, jeruk nipis, bawang merah, bawang putih, dan juga bawang bombay, cabai, merica, garam, dan juga kecap. Nah, cara pembuatannya yaitu pertama, potong cumi-cumi menjadi beberapa bagian dan juga cuci bersih. Yang kedua, haluskan bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi seperti merica, cabai merah, tomat, bawang merah, dan juga bawang putih. Jika sudah halus, lalu kita tumis menggunakan api yang kecil. Yang keempat, beri penyedap rasa. Nah, penyedap rasa ini bersifat opsional ya, jadi tidak apa-apa jika tidak menggunakan. Potongan bawang bombay, cabai merah, lalu masukkan ke dalam bumbu. Nah, jika bumbu yang dimasak sudah mengeluarkan bau, baru tambahkan cumi dan juga kecap asin, lalu aduk secara merata. Tambahkan saus tiram, lalu tambahkan air secukupnya. Jika sudah mendidih, terakhir tambahkan kecap manis dan potongan tomat. Lalu masak sampai matang dan cumi asam tiram pun sudah jadi. Wah, terlihat menggoda sekali ya. Yang terakhir ada penyajian dan juga pengemasan. Nah, kita akan masuk yang pertama, jenis kemasan. Jenis kemasan ini ada 3 ya, yaitu yang pertama kemasan primer. Kemasan primer adalah kemasan langsung mewadai bahan pangan, misalnya botol minuman ataupun juga kaleng susu. Yang kedua, terdapat kemasan sekunder. Adalah kemasan yang melindungi kemasan lain, seperti melindungi kemasan primer, contohnya karton untuk kaleng susu. Yang ketiga, terdapat kemasan tersier. Adalah kemasan untuk menyimpan produk selama pengiriman, contohnya kotak karton gelombang dan juga kontainer. Yang B, faktor-faktor dalam penyajian dan pengemasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang higienis dan sanitasi makanan. Nah,
higienis dan sanitasi makanan ini memiliki beberapa prinsip, yaitu yang pertama ada prinsip wadah. Maksud dari prinsip wadah ini adalah setiap jenis makanan ditempatkan dalam wadah yang terpisah dan diusahakan tertutup agar terjamin higienisnya. Yang kedua ada prinsip kadar air. Ini dikhususkan untuk makanan yang berkuah. Ketika jelang dihidangkan, barulah dicampur ke dalam makanan. Yang ketiga yaitu prinsip edible part. Prinsip ini adalah makanan yang disajikan harus dapat dimakan. Yang keempat ada prinsip pemisahan. Nah, ini seperti prinsip pada kota atau dus. Artinya makanan yang berbeda jenis tidak ditempatkan dalam satu wadah, jadi dipisah-pisah agar tidak tercampur. Nah, yang kelima ada prinsip panas. Prinsip panas adalah penyajian seperti sup, gulai diusahakan tetap terjaga panasnya. Yang keenam ada prinsip alat bersih. Seperti wadah dan tutupnya, piring, gelas, sendok, garpu diusahakan tetap bersih. Yang terakhir ada prinsip handling. Artinya tidak ada kontak dengan tubuh, misalnya tangan atau mulut. Yang kedua, terdapat cita rasa. Nah, yang mempengaruhi cita rasa ini terdapat rasa, tekstur, dan juga bau. Masih dalam faktor penyajian dan pengemasan, kita lanjut ke warna dan juga tekstur. Warna dapat menunjukkan apakah makanan masih berkualitas baik atau tidak, dan sebagai indikator kematangan. Dapat juga sebagai penentu apakah makanan itu masih fresh ataupun tidak. Nah, tekstur makanan dapat terasa empuk dan juga mudah digigit. Biasanya, tekstur makanan dengan empuk dan mudah digigit ini akan memberikan rangsangan yang lebih cepat daripada makanan yang bertekstur keras. Yang selanjutnya, alat dan kemasan. Nah, alat dan kemasan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu alat dan kemasan tradisional dan juga modern. Contoh dari alat tradisional yaitu piring bambu, sedangkan kemasan tradisional contohnya daun pisang. Piring kaca ini merupakan contoh dari alat modern, sedangkan bungkus plastik adalah contoh dari kemasan modern. Nah, ini adalah gambaran tentang alat piring bambu yang termasuk dalam jenis tradisional. Nah, kita sudah selesai dengan materi yang pertama. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi. Kalau yang materi pertama adalah makanan jadi, yang kedua ini adalah makanan setengah jadi. Nah, kita akan mempelajari tentang pengertian dan juga tujuannya, jenis, manfaat, metode pengolahan, tahapan pengolahan, dan juga penyajian pengemasan. Yang pertama, pengertian dan juga tujuan. Olahan pangan setengah jadi adalah mengolah bahan baku dengan proses pengawetan baik secara kimia, fisik, atau mikrobiologi dan menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi. Pengolahan ikan secara sederhana dapat berupa pengeringan, pengasapan, dan juga pembekuan, penggaraman, dan pengukusan. Sedangkan daging dapat diolah dengan cara perebusan, pengasapan, dan juga pembekuan. Tujuan dari pengolahan pangan ini adalah untuk memperpanjang waktu simpan. Konsepnya tetap sama ya, agar tidak busuk. Meningkatkan daya cerna, meningkatkan cita rasa, mempermudah dikonsumsi, dan meningkatkan nilai tambah bahan pangan. Yang kedua ada jenis. Jenis olahan pangan setengah jadi dari ikan. Nah, olahan pangan setengah jadi dari ikan ini dapat diolah menjadi filet ikan, ikan beku, nugget ikan, dan sosis ikan. Dapat juga diolah menjadi otak-otak ikan. Selain ikan, udang juga dapat diolah menjadi tempura dan bakso udang. Cumi dapat diolah menjadi cumi beku dan rumput laut dapat diolah menjadi rumput laut kering.
Yang kedua, jenis olahan pangan setengah jadi dari daging. Nah, produk olahan setengah jadi dari daging dapat dibuat menjadi dendeng, kornet, bakso, daging, burger sapi. Sedangkan susu dapat diolah menjadi bubuk susu, susu kental manis atau krimer. Sementara telur dapat diolah menjadi telur asin. Nah, ini adalah contoh gambar dari otak-otak ikan yang merupakan jenis olahan pangan setengah jadi dari ikan. Nah, ini masih setengah jadi dari ikan ya, yaitu rumput laut kering. Yang ketiga ada dendeng sapi. Nah, ini contoh dari jenis olahan pangan setengah jadi dari daging. Dan yang terakhir ada telur asin. Yang ketiga ada manfaat. Nah, manfaatnya apa aja sih dari pengolahan pangan setengah jadi ini ya? Keunggulannya apa aja? Yang pertama ada memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Yang kedua mudah untuk disimpan. Karena mudah untuk disimpan, akhirnya menghemat ruangan penyimpanan dan mengurangi biaya penyimpanan. Yang keempat lebih tahan lama dan lebih kuat di cuaca dingin atau panas, mudah untuk dikemas dan menjadi salah satu komoditas ekspor dan impor. Hal ini karena kemudahan dalam distribusi ya. Nah, ini kemudahan dalam distribusi dan aman dalam pendistribusian. Yang ketujuh dapat diolah ulang menjadi beraneka macam keperluan. Dan yang terakhir menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjut. Nah, yang keempat ada metode pengolahan. Nah, pengolahan produk setengah jadi dari ikan dan daging ini dapat dilakukan dengan apa saja sih? Dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu pembekuan, pengeringan, pengasapan, dan juga pengalengan. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembekuan dan juga pengeringan saja. Yang pertama, proses pembekuan. Proses pembekuan ini bertujuan untuk mengurangi pertumbuhan bakteri dan laju reaksi enzim dan mengubah cairan pada tubuh ikan dan daging menjadi butiran es pada suhu -10 derajat Celcius. Hal ini bertujuan untuk memperpanjang masa konsumsi dan mempertahankan mutu makanan dari kerusakan. Yang kedua ada proses pengeringan. Nah, ini contohnya seperti pengeringan ikan ya. Proses pengeringan ini bertujuan untuk mengurangi kadar kandungan air pada ikan dan daging sampai batas yang aman. Proses pengeringan ini dapat dilakukan dengan panas matahari. Sedangkan pengeringan dengan cara modern dapat dilakukan dengan mesin. Tahapan pengolahan ikan dan daging. Nah, saya akan mengambil contoh dari pengolahan ikan, yaitu membuat nugget ikan. Bahan yang kita perlukan ada ikan tenggiri filet, putih telur, tepung terigu, bawang putih, lada halus, gula, garam, dan penyedap rasa. Penyedap rasa ini bersifat opsional ya. Yang ketujuh, minyak goreng, tepung panir, dan dapat ditambahkan juga cabai agar terasa lebih pedas. Lalu langkah pembuatan dalam membuat nugget ikan. Nah, yang pertama-tama kita siapkan wadah, lalu campur ikan dengan semua bahan yang sudah kita siapkan dan aduk rata. Pindahkan adonan ke dalam loyang dan kukus selama 30 menit hingga matang. Lalu angkat dan dinginkan. Selanjutnya kita panaskan banyak minyak, yaitu dengan menggunakan teknik deep frying ya. Yang ketiga, potong-potong nugget dan celupkan nugget ke kocokan telur lalu gulingkan ke tepung panir. Nah, nugget ini maksudnya dari adonan yang sudah kita kukus tadi ya. Yang keempat, goreng nugget hingga berwarna kuning keemasan lalu angkat. Dan nugget pun jadi dan siap disajikan. Wah, terlihat sangat menarik untuk dicoba ya. Harus banget nih untuk teman-teman di rumah nyoba. Yang pertama, pengertian dan juga tujuan. Olahan pangan setengah jadi adalah mengolah bahan baku dengan proses pengawetan baik secara kimia, fisik, atau mikrobiologi dan menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi. Pengolahan ikan secara sederhana dapat berupa pengeringan, pengasapan, dan juga pembekuan.
penggaraman, dan pengukusan. Sedangkan daging dapat diolah dengan cara perebusan, pengasapan, dan juga pembekuan. Tujuan dari pengolahan pangan ini adalah untuk memperpanjang waktu simpan. Konsepnya tetap sama ya, agar tidak busuk. Meningkatkan daya cerna, meningkatkan cita rasa, mempermudah dikonsumsi, dan meningkatkan nilai tambah bahan pangan. Kita sudah sampai di akhir video, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari video ini adalah bahwa peternakan dan perikanan Indonesia memiliki banyak sekali potensi hasil, mulai dari jenis, manfaat, metode pengolahan, serta berbagai macam hasil pengolahannya, seperti berbagai masakan yang sudah kita sebutkan. Maka dari itu, marilah kita sebagai penerus bangsa mempelajari, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai berbagai makanan olahan yang menjadi ciri khas bangsa ini menjadi punah karena kita tidak bisa melestarikannya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Serta terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.